telu kalian lampah mawon insyaallah pun saged dan juga bikin negara terus pundi dadine kula boten semerap. Terus Padepokan Sunan Girinoto sesuai dengan misinya yaitu untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendidik santri untuk gimana bisa manfaat untuk agama, bangsa dan negara. Kita rasakan Gus Wahab memiliki roto-roto cara Gus Ikam dari garangan-garangan ya. Jadi sebenarnya mantan sedoyo ya. Besok Gus-Guse ya cek kabeh. Tak kula tasih bedhi terus mriki riyen biasanya kula tasih kathah rambut pasien-pasien stres ngeranti pasien iki kula boten 3 tahun iki pun berhenti karena jarang di rumah. Insyaallah kula pun mulai tunggu mulai untuk itu dari para santri mari kita merapatkan barisan untuk menguatkan sesuai dengan niat itu untuk visi-misi Padepokan di mana sampean semua menjadi orang yang manfaat bagi sesama. Dan ini kaulah mboten kathah amargi kiai ini kawadah nggih. Niki kaulah sebatas panjang tepang niki mungkin sedikit banyak Pak Miftah menika semerap perjalanan kaulah. Berarti jur ki wong Blumbang nggih. Mluyu teko ndi nggih. Ya niki kaulah sebahaken dadi mboten ya Miftah riyen. 5 menit. Oh, ini sama-sama Miftah. Jadi Miftahul Huda sama Miftahul Falah ya. Katib Am sama Sekjen. Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para bini sepuh yang kita muliakan bersama, saya juga sahabat saya Gus Lukman Rahmatullah. Gus Lukman Rahmatullah itu sahabat saya, sahabat daripada sahabat saya. Ini namanya Gus Miftah juga, Miftah Huda, saya Miftahul Falah. Yang semoga Gus Lukman selalu diberikan kesehatan dan maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala niat hajatnya dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan Gus Miftah Abiki, Bu. Abiki itu singkatannya anak buah Gus Dur, bukan anak buah Grandong ya. Tapi ternyata bukan itu singkatannya. Abiki itu apa Gus? Angudi Barokai Gusti. Beliau di pengurus besar Jamiah Litorko Muqtadarul Indonesia sebagai Katib Am yang mengurusi sekretaris bidang Toriko, asli dari kota Semarang. Juga saya tidak menyebutkan seluruh Gus, tapi paling tidak ada Gusgan. Walaupun tidak jadi, kita harus tetap sabar Gus. Prabowo untuk bisa menjadi presiden mesti ikut kompetisi capres 4 kali. Jadi panjangan udah berapa kali jadi cagup? 1 kali, belum 3 kali lagi ya. Tapi mudah-mudahan Gusgan selalu diberikan sehat dan segala hajatnya, bisnisnya diberikan sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh rawuh ke tempat ini. Ada Gus Mujib. Gus Mujib ini salah satu pengurus besar Jamiah Litorko Muqtadarul Indonesia. Gus Wahab, mohon maaf, ngapunten. Gus Wahab, saya ingat dulu ada Gus Mujib Wahab, orator pada era dulu, zaman saya masih penuh. Ya, dulu jadi ingat saya. Gus Wahab dari Tambak Beras, beliau salah satu ketua di PB Jami. Ada Gus Munir. Munir apa Munir? Munir. Ya, yang saya muliakan, dan Gus lainnya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mungkin ada pengurus, ya ada bapak-bapak dari pimpinan wilayah, RT, RW, lurah, camat, atau dari kepolisian, dari Koramil, atau dari Kodim yang saya muliakan. Saya tidak perlu berpanjang kalam, saya hanya memberi sambutan. Pertama, tentu kami aturkan terima kasih diberikan waktu bisa berdiri di hadapan para kiai, para gus, bapak, ibu semuanya.
Saya ingin memperkenalkan nih Gus Lukman itu sahabat saya sudah cukup lama Bu. Dari zaman dia gila sampai hari ini juga gila. Gila apa Bu? Gila dikir ya. Tapi tidak seperti Joko Kendil, tahu Joko Kendil nggak? Joko Kendil yang jalan itu. Ya. Ini sahabatnya sebenarnya, walaupun nggak seperti persis. Ya, di PB Jatmi itu untuk periode ini salah satu ketua bidang pemberdayaan budaya Islami, budaya Islam, dan beliau termasuk menurut saya salah satu Gus atau Kiai atau pengurus Jamiah Thariqah Mu'tabarah Indonesia yang walaupun jauh dari Jakarta proaktif ya. Yang saya heran Bu, ke Jakarta itu pernah naik kuda itu yang ada gambar Garudanya itu ke Jakarta naik motor loh Bu. Kalau hanya ke Semarang, ke Kalioso, mana Sragen itu atau Pati itu udah sering, tapi ke Jakarta naik motor. Jadi beliau punya semangat yang tinggi, yang luar biasa dalam mendakwakan Islam melalui Jamiah Thariqah Mu'tabarah Indonesia. Saya kira ini saya menjadi pengantar dan saya ingin sampaikan permohonan yang sebesar-besarnya Pak Ketua Umum PB Jatmi Kiai Haji Dr. Nuril Arifin Husin MBA tidak bisa rawuh, tidak bisa hadir pada kesempatan hari yang berbahagia. Harlah daripada Padepokan Sunan Derajat Girinoto pada kesempatan malam ini tidak bisa rawuh menyampaikan salam hormat kepada Gus Lukman, kepada Gus-Gus, para kiai, para undangan, tokoh masyarakat, Bapak Ibu semuanya. Kebetulan beliau masih belum pulih kesehatannya sehingga kita doakan mudah-mudahan beliau pulih sehat walafiat sebagaimana sedia kala sehingga bisa berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara. Hari ini tidak hanya hadir di harlah Padepokan ini, tapi hari yang mulia kita berada di bulan Muharram tahun baru Hijriah yang ke 1447. Berapa Bu? Oh, 1447. Alhamdulillah. Saya ingin menambah sedikit. Di dalam menghadapi tahun baru, paling tidak ada kritikan besar ya untuk menatap masa depan kaum muslimin. Itu ada sebuah riset yang menyatakan tentang kondisi umat Islam. Pertama, ya, orang Islam baik Jakarta, di Lamongan, di luar Jawa, di Jawa, orang umat Islam Indonesia itu belum pada mengamalkan syariat Islam secara paripurna. Islam kah? Mengakunya Islam tapi belum mengamalkan syariat Islam. Wong itu kok ora ya? Yang mana Bu? Yang mana ya? Ya, mengamalkan Islam itu bukan hanya namanya, agamanya Islam, pengakuannya Islam, KTP Islam, namanya Islami, ya, tapi juga menjalankan syariat Islam. Yang kedua, banyak umat Islam yang belum mahir membaca Al-Quran. Itu adanya di tetangga saya. Kayaknya di sini sudah pada mahir baca Al-Quran. Insya Allah, alhamdulillah. Apa masih ada yang nggak bisa baca Quran? Yang mana? Ya. Baca Quran itu sekarang belajar baca Al-Quran itu begitu cepat, nggak zaman seperti saya kecil. Hanya tempo 3 bulan, 4 bulan, sehari belajar 1 jam dengan metode Iqra atau metode yang lainnya. Ternyata belajar membaca Al-Quran begitu mudah dan cepat. Yang ketiga, sebuah kritik besar kepada kita kaum muslimin, ya. Umat Islam masih kalah di bidang ilmu pengetahuan dibandingkan orang lain. Ya. Padahal Quran memberikan spirit kalau orang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kudu beriman dan punya ilmu pengetahuan. Dalilnya itu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma
darajat. Allah akan mengangkat derajat orang dia beriman dan berilmu pengetahuan. Ingin bahagia dunia dengan ilmu, bahagia di akhirat dengan ilmu. Bahagia dunia akhirat juga harus dengan ilmu. Mulia dan tidak seorang karena ilmu, karena iman, karena ilmu. Mulia tidaknya seorang bukan karena rupa, bukan karena keturunan, bukan karena bangsawan, bukan karena nasab, bukan karena harta. Di mata Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan seseorang itu karena iman, karena ilmu, karena akhlakul kalimah. Ya, dan sampai ada kaum muslimin yang punya ajaran Islam yang mulia itu dibelokkan bahwa yang mulia karena nasab. Nggak ada itu. Yang mulia adalah karena iman dan ilmu pengetahuan. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia adalah yang takwa kepada Allah. Jadi yang muda-muda yang masih sekolah, lanjutkan sekolah. Terakhir saya menambah, orang Islam ada satu kelemahan, nggak mau bersatu, masih belum mau rukun, guyup, ya. Antar masih salim ada saingan sono sini, antar RT, ya, antar golongan, antar ormas masih ada gesekan di sana sini. Nah, ini orang Islam kudu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan kita itu saling tolong menolong, saling bantu membantu waktu hidup kita, bahkan sampai kita mati, orang Islam tetap bersaudara. Kalau dia mati, persaudaraan itu kita sambung melalui Bu? Bapak, melalui doa yang nyampe itu doa kita kepada ahli kubur. Tadi Gus kita sudah mengawali dengan baca tawasulan, zikrullah, tahlilan. Doa kita pasti nyampe kepada ahli kubur sebagai wasilah kita